Cuma satu gandongi, satu hati, satu jantung. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Beliau ingin sekali menghadiri acara ini, tapi ada acara yang beliau tidak bisa tinggalkan. Akhirnya saya ditugaskan oleh beliau untuk mewakili beliau dan menyampaikan sambutan pada acara yang sangat terhormat ini. Atas perhatian ibu bapak sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Maluku, yang hari ini hadir luar biasa. Yang saya hormati bapak-bapak dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia wilayah Maluku. Saya lihat ada Profesor John dan Bung Nono Sampurno. Juga kalau misalnya ada dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir, saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku yang juga menghadiri acara ini. Mungkin juga ada para bupati wali kota se-Maluku yang menghadiri acara ini, saudara pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang mungkin juga hadir di saat ini, bapak-bapak pimpinan umat beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, asal Maluku yang hadir di saat ini, para pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Maluku yang ada di kota, yang ada di Jakarta ini, dan yang ada di sekitar yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Malam hari ini kita mengenang kembali spirit perjuangan Pattimura. Seorang laki-laki berisi gagah berani yang rela berkorban untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsanya. Malam hari ini kita kobarkan lagi semangat Pattimura, pahlawan cengkeh dan pala yang rela digantung demi untuk merebut kembali kekayaan dan kedaulatan negerinya yang dirampas oleh penjajah. Maka sejatinya peringatan Hari Pattimura yang kita lakukan setiap tahun, termasuk acara resepsi dan orasi perjuangan Pattimura yang berlangsung di malam hari ini, menjadi momentum untuk membangun spirit nasionalisme dan kejuangan kita sebagai Pattimura muda. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan perkenaannya, hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk memperingati acara malam resepsi dan orasi perjuangan Pattimura dalam suasana penuh kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Rakyat Maluku yang berada di Jakarta. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkanlah saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Max Tamaela sebagai Ketua Umum dari Forum Komunikasi beserta keluarga besar Forum Komunikasi Rakyat Maluku yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampurno yang berkenan nanti menyampaikan orasi perjuangan Pattimura di malam hari ini. Saya merasa bangga sekali karena beragam tantangan hidup di tanah perantauan, Bapak saudara semua tetap berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan Pattimura yang terbingkai dalam falsafah hidup orang tua saudara. Hadirin dalam undangan yang saya hormati, realisme historis menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku, khususnya cengkeh dan pala, membuat daerah ini makin terkenal sejak dulu kala. Maluku kemudian menjadi salah satu tujuan utama jalur perdagangan yang disinggahi pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai jalur Sutra, Silk Road, dan jalur rempah-rempah, Spice Road. Dari sinilah kemudian Maluku menjadi tempat pertarungan dan perebutan berbagai bangsa di dunia. Maka tidak mengherankan jika Maluku merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang pernah dijajah oleh 6 bangsa di dunia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang, serta memakan waktu yang cukup lama. Menghadapi realitas seperti ini,
Patimura bangkit melawan penjajah untuk mempertahankan hak dan kedaulatan negerinya. Karena Patimura tahu dan mengerti akan hak-hak bangsanya. Dan Patimura punya visi besar untuk membangun bangsanya. Patimura telah berjasa membangun imajinasi tentang Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tumpah darah Indonesia. 198 tahun yang lalu, perjuangan Patimura dilaksanakan. Tetapi api perjuangannya selalu menyala. Patimura telah mengajarkan kepada kita tentang makna dan arti menjadi seorang pejuang. Pejuang yang rela mengorbankan seluruh jiwa raga untuk bangsanya. Pejuang yang lebih mementingkan kepentingan bangsanya dari kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Dan pejuang yang selalu mau mengayomi, bukan sekedar mau diayomi. Pejuang yang berjiwa besar dan punya mimpi besar untuk bangsanya di waktu-waktu yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita orang Maluku memiliki karakter pejuang yang tidak gentar oleh tantangan apapun. Karakter pejuang ini telah ditunjukkan oleh Enrico Maluku, putra asal Maluku yang sesungguhnya merupakan orang pertama kali mengelilingi dunia sebagaimana kesaksian wakil takhta suci Vatikan. Catatan sejarah yang membanggakan ini telah ditulis oleh Helmi Yahya dan Reinhard Tawas dalam buku yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah orang Indonesia, yaitu Enrico Maluku. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, kita orang Maluku juga punya saham yang besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena itu dengan memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura setiap tahun menandakan bahwa komitmen masyarakat Maluku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sudah final, saudara-saudara sekalian. Tetapi permasalahannya kemudian adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah dicapai ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks ini, nyala obor Patimura harus menjadi bukti bahwa semangat berjuang demi kesejahteraan dan keadilan tidak pernah mati di bumi Maluku. Sebagaimana tema dari acara ini, yaitu dengan semangat Patimura kita bangun Maluku yang berkeadilan dan bermartabat. Tema ini harus menggugah kita semua, menggugah nurani kita, bahwa untuk menggapai kemajuan yang berkeadilan dan bermartabat, kita harus bergandengan tangan dan terus berjuang dalam rangka persatuan dan kesatuan untuk kepentingan masyarakat Maluku sekarang di waktu-waktu yang akan datang untuk generasi muda sebagai penyentuh cita-cita perjuangan bangsa kita ini. Untuk itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Maluku dari semua basudara yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 45 itu. Amanat Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana diamanatkan pada pembukaannya. Yang pertama, para leluhur itu telah gugur mendahului kita dan mereka telah mendahului kita. Tapi yang mereka tinggalkan pada kita ada 4 pesan suci. Pesan suci yang pertama, lindungilah segera bangsaku dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya kita harus aman di mana-mana. Orang Maluku harus rasa aman di Jawa, orang Maluku harus rasa aman di Aceh, orang Aceh harus rasa aman di Maluku, dan sebaliknya. Yang kedua yang mereka tinggalkan kepada kita, sejahterakanlah bangsaku. Artinya rakyat kita harus sejahtera, kita harus makmur. Yang ketiga, cerdaskanlah bangsaku. Rakyat kita harus pandai, anak-anak kita harus pandai. Karena mereka ini yang akan mewarisi bangsa ini ke depan. Dengan kemampuan intelektual yang cukup cerdas, maka mereka bisa mengubah sumber daya alam dengan kekayaannya menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan pesan yang terakhir, yang para leluhur ini tinggalkan kepada kita sebagai bagian dari dunia internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah 4 pesan suci yang ditinggalkan kepada kita, teristimewa kepada generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita harus terus berjuang mendapatkan keputusan Presiden untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Kita harus berjuang untuk jadikan Maluku sebagai salah satu wilayah prioritas pada kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta kebijakan mengembangkan tol laut. Kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan
10% dari Blok Marsella. Dan kita harus berjuang untuk mendapatkan provinsi kepulauan saudara-saudara sekalian. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh ketua tadi, memang bantuan pemerintah pusat kepada kita sangat jauh yang kita harapkan. Kita punya jumlah penduduk 1,8 juta, luas wilayah kita cukup besar, 92,7% adalah laut dan 7,2% adalah daratan. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat dalam arti perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk DAK dan DAU itu hanya sedikit sekali. Karena luas wilayah 7,2, bantuan itu didasarkan pada luas daratan dan jumlah penduduk. Kita punya 1,8 juta, sama dengan saudara-saudara kita yang di Jawa ini satu kecamatan paling banyak, satu kabupaten. Sehingga bantuan itu sangat kecil. Perjuangan kita masih berat. Gubernur dan wakil gubernur tidak akan bisa berbuat banyak. Semua kita harus bersatu untuk memperjuangkan yang tadi saya bilang. Provinsi kepulauan harus kita perjuangkan. Sebab laut tidak memisahkan kita, tapi laut menghubungkan kita. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah mulai sedikit memberikan kelegaan kepada kita. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa lagi bertambah, sehingga dengan pertambahan bantuan dari pemerintah pusat itu akan menjadi bagian dari kepentingan kita untuk waktu yang akan datang. Menyangkut masalah perikanan, Ibu Bapak sekalian, produksi nasional perikanan itu antara 8 sampai 10 juta ton per tahun. Maluku menghasilkan itu 1,6 juta ton. Tetapi yang kita dapat hanya sedikit sekali yang tidak bisa berimbang. Itu tantangan bagi kita yang harus kita perjuangkan. Oleh sebab itu kepada Profesor John, kepada Bapak Nono, kami titipkan ini. Kepada anggota DPR RI, sama-sama kita berjuang. Kita berjuang untuk kepentingan masyarakat Maluku, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita jadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama, dan biarlah kita jadikan Maluku menjadi pendidikan multikultural terbaik di Indonesia. Kita bangun komitmen untuk mensukseskan PES Parawi ke-11 tingkat nasional yang akan berlangsung bulan Oktober mendatang di Kota Ambon. Kalau kita pernah sukses dengan Musabakati Lailatul Quran pada tahun 2012, kita harapkan PES Parawi tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober yang akan datang juga harus. Karena apa? Cita-cita kita ingin menjadikan Maluku sebagai laboratorium pembinaan umat beragama di Indonesia, dan lebih dari itu pembinaan umat beragama di dunia, karena kita ingin jadikan Maluku juga sebagai pendidikan multikultural. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita beri contoh tentang bagaimana membangun peradaban bangsa ini ke masa depan. Ingatlah selalu amanat leluhur yang dititipkan Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura di hadapan penjajah pada waktu itu. Patimura tua boleh mati, tetapi akan bangkit Patimura muda untuk meneruskan perjuangan. Di tempat ini, saya ingin menanyakan kepada kita semua, teristimewa anak-anakku dan adik-adikku generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Amanat yang sangat sakral ini, apakah saudara-saudara kita semua siap untuk melaksanakan amanat ini? Siap! Saya belum dengar tidak jawaban satu dari saudara-saudara. Saya ingin tanya lagi, apakah kita semua sudah siap melaksanakan? Siap! Terima kasih saudara-saudara. Tuhan mendengarkan jawaban saudara-saudara sekalian. Demikianlah catatan-catatan beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita, Pak saudara sekalian, dalam rangka kita melaksanakan malam resepsi dan orasi perjuangan Kapitan Patimura yang merupakan pahlawan nasional. Saya akan mengakhiri ini, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, tetapi saya ingin mengulangi lagi. Maju terus pantang mundur. Lawa mena haulalah, hiti-hiti hala-hala, potong di kuku rasa di daging, saku salempin di patah dua. Inilah seharusnya kebersamaan dan komitmen keindonesiaan dan kemalukuan kita yang harus dibangun. Dirgahayu Patimura yang ke-198, jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.